Shalom, Bethany Batam Community bersama dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 5 ayat yang ke-20 atau tepatnya ayat yang ke-21 Bapak Ibu. Firman Allah berkata, "Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum." Ayat 22, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan kepada neraka yang menyala-nyala." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan selanjutnya dalam khotbah di bukit ini, bahwa Dia mengutip dalam perjanjian lama, firman Allah berkata, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tapi Yesus sekarang mengatakan yang jauh lebih tinggi, jauh lebih dalam. Dia berkata, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Jangankan membunuh, marah saja dihukum. Dalam hukum perjanjian lama, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang yang membunuhlah dihukum. Tetapi bagi Kristus, di dalam konsep perjanjian baru, nilai moralnya jauh lebih tinggi. Hukumnya melampaui hukum yang lama. Dia berkata, siapa yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Lalu selanjutnya dia berkata, siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan kepada neraka yang menyala-nyala. Yang Yesus mau mengatakan Bapak Ibu, bahwa hukum moral di dalam kerajaan Allah jauh lebih tinggi dari hukum yang lama itu. Karena itu Bapak Ibu, Tuhan Yesus mau menegaskan jelas, sesama kita anak-anak Tuhan, kita tidak boleh marah, kita tidak boleh berkata orang itu kafir padahal dia adalah anak Allah. Kita tidak boleh berkata jahil padahal dia kepunyaan Kristus. Jadi setiap kita diminta untuk belajar mengendalikan amarah kita, mengendalikan emosi-emosi kita yang negatif, yang merusak, emosi yang begitu destruktif. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita boleh marah, tapi marah kita harus konstruktif, harus sesuai firman Allah. Tetapi kemarahan-kemarahan yang bersifat merusak, Kristus mengatakan itu tidak boleh. Orang yang seperti itu harus dihukum. Tuhan Yesus berkata demikian. Apa pelajaran untuk Bapak Ibu dan saya? Mari kita belajar bersama Bapak Ibu. Poin ini tentang bicara tentang amarah. Betapa pentingnya kita belajar mengendalikan amarah-amarah kita. Kita tahu memang tidak mudah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi kita harus belajar bersama-sama. Emosi-emosi kita yang negatif, emosi kita yang tidak objektif, emosi kita yang tidak kudus itu harus dikuduskan di dalam Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, ada amarah yang kudus, amarah yang didorong oleh karena kasih akan Allah, amarah yang didorong oleh karena kebenaran firman Allah, amarah yang didorong oleh karena kekudusan Allah dan keadilan Allah dilanggar. Amarah-amarah seperti itu amarah yang benar. Tetapi amarah-amarah yang tidak berkenan kepada Allah adalah amarah yang hendak memuaskan emosi diri. Amarah yang tidak bisa dikontrol, amarah yang tidak objektif. Amarah yang hanya dikendalikan oleh subjektivitas kita pribadi. Yang seperti itu dilarang oleh Tuhan. Dan Tuhan mengatakan orang yang sembarangan saja marah, sembarangan berkata kafir, berkata jahil, orang seperti itu harus dihukum. Yesus mengatakan dengan kalimat yang cukup keras, orang yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Karena anak-anak Tuhan bukanlah orang kafir, anak-anak Tuhan bukanlah orang-orang yang bisa dianggap jahil, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita merenungkan firman Tuhan sepanjang hari ini. Waktu kita beraktivitas bersama-sama, kendalikan amarah-amarah kita. Semarah apapun kita, pastikanlah amarah kita terkontrol. Amarah kita amarah yang konstruktif, yang membangun. Amarah kita yang sesuai dengan kesucian dan kebenaran Kristus. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, selamat beraktivitas.